Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah. Hadirin jamaah sholat subuh pada pagi ini, berdirinya kami di sini tidak lain yaitu untuk membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2317. Isi kandungan hadis, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia meninggalkan pula perkara yang haram, yang subhat dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim bisa berbentuk perkataan dan bisa juga berbentuk perbuatan. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan ukhrawi semua muslim ataupun untuk kepentingan duniawinya, seharusnya dia ditinggalkan agar keislamannya menjadi baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan setiap kesalahan yang dilakukannya ditulis dengan kesalahan yang sama hingga dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 129. Perbuatan maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib untuk ditinggalkan oleh setiap muslim, karena selain tidak bermanfaat tapi juga akan membahayakan diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Di antara bahaya yang ditimbulkan maksiat di dunia adalah mengerasnya hati dan menghitam hingga cahaya yang ada di dalamnya padam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah nokta hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari nokta hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, nokta-nokta hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu kata diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Alangkah baiknya
kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh, Masjid Daratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil dan disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.